Jepang itu belajar bola sama kita. J-League itu belajar dari sini. Iya. Pertanyaan gue adalah, kalau pemain-pemain Ambon ini bisa main di Eredivisie bertahun-tahun dan setiap tahun selalu Ada aja, ya. stok pemain Ambon kita lebih banyak. Kenapa kita tidak bisa? Nah, itu orang sering nggak ngelihat. Negara yang maju biasanya olahraganya bagus. Ada satu hal yang signifikan yang salah di PSSI. Tahu apa? Apa? Ada organisasi di dalam organisasi. Berkali-kali kita diminta untuk sekali-sekali dong ngebahas tentang sepak bola Indonesia. Malam ini kita lakukan atas dasar cinta. Ya, minum dulu kita. Jumpa lagi di Jasai. Nah, ini harus semangat. Selamat Indonesia. Timnas kita masuk loh ya. Ya. Piala Asia. Keren kamu saya. Keren. Gue kan jarang nonton ya, tapi gue sangat senang dengan tim ini karena tidak hanya menang, tapi juga pemain muda semua. Oke. Itu hebatnya Sintayong, berani memanfaatkan pemain muda. Dan juga mainnya cukup bagus, walaupun tidak konsisten ya. Jadi setiap main, tapi kan kualitas pemain Tapi kita ngalahin tahu sendiri. Kuwait nggak main-main dong. Ngalahin Kuwait itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat sekarang, karena dia di rank 150, beda kecil lah. Tapi bisa ngelawan, memberi perlawan terhadap Jordan. Cuman kalah, itu kalah sial menurut saya. Itu bagus. Tapi di luar skor, gini ya, sepak bola kita ini kan masih berkembang. Ya. Jadi jangan terlalu fokus ke skor, lebih fokus ke membangun. Permainan. Ya. Dan itu ya, I'm very proud about for this team. Ya, kemarin menang lawan Nepal juga nggak bisa jadi patokan lah. Nepal 1-0 habis itu apa namanya 7-0. Enggak, I mean setelah 1-0 kan red card. Nepalnya 10 orang. Dan itu pun Nepal masih bisa nyerang. Babak pertama jelek banget, babak kedua baru diselesaikan. Tapi ya, kita ucapin terima kasih lah ya. Selamat untuk teman-teman, untuk adik-adik dan juga untuk STY ya, Sintayong. Staf pelatihnya ya, bukan Sintayong aja, tapi staf pelatihnya itu menunjukkan bahwa proses itu penting. Dan proses digabung dengan progres. Jangan hanya proses. Maka dari itu gua harap ya pengurus-pengurus yang hebat yang ada di PSSI, kan mereka pinter semua itu. Semoga mereka mengambil keputusan yang benar. Tapi Sintayong katanya dikurangin perannya, bro. Cuman tim U20 ya? Enggak, dia jadi ada yang gue baca, I don't know if it's true or not, dari media itu ada 10 dari 12 anggota Exco pengen Sintayong pegang U20. Jadi melepas timnas dan melepas U23. Melepas ya senior U23, fokus ke Piala Dunia U20. Untuk gue ini agak aneh. Karena tahun depan itu U20. Jadi ada waktu setahun. Tahun depan itu juga Piala Asia. Kalau kita ikut Piala Asia dengan pelatih Sintayong, habis Piala Asia kita move on. Ya kan? Ke next event berikutnya dengan pemain yang sama. Artinya proses ini harus berkembang terus. Kalau dia pegang U20, habis itu mau kemana? Mau Piala Dunia 4 tahun lagi, dan pemainnya baru semua, karena U20 kan kalau naik harus rekrut pemain-pemain baru lagi. Jadi, nggak ada, I don't know, gue nggak tahu apa yang ada di benak para Exco ini. Kalau orang bilang, mendingan dia melatih timnas saja dong yang senior. Betul. Karena disitulah yang sebenarnya. Betul. Jadi alasan apa untuk menggeser Sintayong dari timnas senior? Gue tidak melihat ada alasan satupun. Karena kalau dibilang, ya kita nggak menang AFF contoh. Emang sebelumnya kita pernah menang? Nggak pernah juga. Nggak menang SEA Games. Iya. Nggak menang SEA Games. Emang kita berapa kali menang SEA Games? Iya kan? Iya. Tapi kan kita harus lihat bahwa sepak bola kita itu kualitasnya masih ya termasuk rendah lah. Kalau rank 150, 100 itu kan termasuk rendah. Jadi apa yang dilakukan Sintayong adalah bermain sesuai dengan kapasitas untuk meraih prestasi yang maksimal. Gue pengen tahu semaksimal apa kita di Piala Asia. Karena dengan jumlah pemain bola yang paling banyak di seluruh ASEAN,
Kita sudah sewajarnya mikir ke Asia, bukan level AFF. Ya. AFF itu numpang lewat cari jam terbang. Oke. Dan sekarang setelah 15 tahun kita lolos lewat kualifikasi, bukan jadi tuan rumah, lewat kualifikasi. Ini sebuah proses yang terbukti ada progresnya. Dan ini harus diteruskan. Karena kalau datengin pelatih baru, dia butuh waktu lagi. Iya. Jadi orang itu harus sadar Jadi bahwa apa di balik ini ya? apa di balik ini, dan kebetulan Sintayong punya kontrak dan dia yang ngatur sendiri dia mau pegang timnas senior atau U20. Jadi exco Permintaan Sintayong kah? enggak, feeling gue Sintayong mau pegang timnas senior. Iya dong. Buat apa pegang U20? Indonesia lagi. Iya, orang dia levelnya Piala Dunia. Betul, mau Piala Dunia U20 tetap U20. Tetap bukan timnas senior. Iya. Tapi cukup aneh nggak, Coach? Satu orang pelatih megang 3 tim gitu. Aneh. Senior, U23, U20. Aneh. Nggak make sense. Di mana-mana, di negara yang sepak bolanya maju, Sendiri-sendiri itu dong. satu pelatih, satu tim. Satu pelatih, satu tim. Untuk gue ya. Iya. Ini gue kasih contoh kecil aja. Pada saat gue masih, gue dirtek waktu itu, gue ke Iran. Try out. Dengan timnas U23. Itu pelatih timnas U23 futsal Iran, itu orang Brazil. Timnas seniornya orang Iran. Jadi memang satu pelatih, satu tim. Satu tim. Iya. Karena kalau tidak ada event pun, pelatih tetap bekerja. Iya. Merekrut pemain, menonton pemain, apalagi kita ada naturalisasi banyak kan. Iya. Kan sekarang kalau nggak salah 3 yang akan dinaturalisasi. Lagi. Kan, ya lagi. Kan masih banyak berpotensi untuk bermain. Nggak ada salahnya Sintayong dikirim sebulan ke Eropa pada saat nggak ada liga dan lain-lainnya. Ya. Nggak ada event. Pantau. Pantau itu pemain yang mana lu mau. Ya kan? Tinggal didampingin oleh orang PSSI yang nego, yang ngomong siapa yang bakal. Ya. Hasani, biasanya Hasani. Hasani mendampingi dan melihat siapa aja yang bisa direkrut. Jadi artinya what I try to say adalah kerjaan pelatih timnas itu banyak. Bukan hanya melatih menjelang sebuah event. Ini terjadi begitu kan? Iya, maka dari itu dia itu harus fokus ke satu event. Apalagi timnas sudah lolos ke Piala Asia, membuktikan kalau timnas main dengan kualitas sekarang itu diobok-obok di Piala Asia. Nah, caranya bagaimana agar meningkatkan jam terbang, try out lawan tim besar. Selama ini kan try-outnya lawan tim kecil, Bangladesh lah, Timor Leste lah, Vanuatu lah, yang nggak jelas hanya demi poin. Buat apa kita ngejar poin? Iya. Yang kita harus kejar adalah jam terbang. Karena pemain kita banyak yang muda. Kekurangan mereka adalah pengalaman. Jam terbang. Nah, nanti kalau seandainya mereka ke Eropa, gua harap mereka ke Eropa. Ketemunya tim kayak Serbia, Jerman kalau perlu, Norway, Albania, Ceko yang fisiknya gede-gede. Karena kalau di Piala Asia ketemu Saudi Arabia, Korea, Jepang yang lolos Piala Dunia semua, yang fisiknya juga gede-gede. Sanggup nggak kita? Kan belum tentu. Ya kan? Nah, untuk bisa mengantisipasi itu, mereka harus dapat jam terbang. Itu akan, kalau seandainya diberikan 7-8 pertandingan lawan tim besar, kalau perlu kalah semua, that's okay. Tapi dapat pengalaman ya? Dapat pengalaman pada saat ke Piala Asia, mungkin mereka bisa lebih banyak berbicara. Compete. Coach, kita berandai-andai. Ya. Andai-andai ini. Misalnya gue punya... Kita sering berandai-andai. Iyalah, udah tua-tua gini kan harus sering menghayal. Kadang-kadang ada yang harus kita lakukan, nggak bisa kita menghayal aja. Katakan kalau coach dikasih kesempatan untuk memimpin PSSI. Ya. What will you do? Berandai-andai ini. Berandai. Boleh dong berandai. Ya. Orang ada yang kepengen jadi presiden juga ada masalah kok. Iya dong. Satu, gue tidak punya ambisi sama sekali untuk masuk PSSI. Oke. Tapi kalau kita netizen banyak tuh. Ya, tapi kalau kita berandai-andai, oke. Ini yang gue ungkapkan. Oke. Jadi gini, yang penting adalah
negara rakyat Indonesia itu punya budaya sepak bola. Itu penting. Ya. Oke? You agree? Kita adalah negara dengan jumlah penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Ya, oke. Karena negara besar di atas kita, Cina, Nggak suka India, bola. Amerika nggak suka Nggak bola. suka bola, betul. Kita nomor 4, Ya. kita yang paling suka bola Ya. dong. Artinya, bakat ini banyak. Kebetulan gue 20 tahun di Belanda. Gue pernah bertanya. Banyak sekali pemain keturunan Ambon, terutama Ambon. Karena Ya. banyak orang Ambon di Belanda kan. Itu mungkin mainnya nggak level top dunia ya. Tapi bisa main di Liga Eredivisie. Eredivisie, Liga ke-7 di Eropa cukup bagus dong. Ya. Iya kan? Pertanyaan gue adalah, kalau pemain-pemain Ambon ini bisa main di Eredivisie bertahun-tahun dan setiap tahun selalu Ada ada, aja, ya. stok pemain Ambon kita lebih banyak. Kenapa kita tidak bisa? Iya dong, pasti ada missing link-nya dong. Iya kan? Harusnya kita bisa kan, kalau kita bicara murni bakat. Ya. Bakat kita nggak kurang. Pertanyaan kan, kenapa bakat kita tidak jadi bagus? Mungkin di U ini, U15, U berapa mereka bisa masuk senior Degon. Ada yang salah dong. Iya. Iya kan? Gue pikir lagi, salahnya di mana? Gue pernah di PSSI 5 tahun di futsal. Tapi walaupun di futsal kan kita berhubungan juga dengan ketua, dengan sekjen, dengan lain-lain exco, ya kan? Gue pikir ada satu hal yang signifikan yang salah di PSSI. Tahu apa? Apa? Ada organisasi di dalam organisasi. Which is? PSSI ini kan sebuah organisasi di bawah AFC. Yes. AFC di bawah FIFA. Ya. FIFA tunjuk di berapa benua organisasi dan organisasi ini Membawa. menaungi tiap negara. Negara ini kan anggotanya. Ya. Oke? Jadi anggota memilih ketua untuk ketua AFC. Setuju? Ya. Oke. Sekarang di PSSI itu kan sebuah, gue bandingkan dengan KNVB ya. Ya. Karena gue pernah di KNVB juga. PSSI ini kan ketuanya, exco-nya dipilih oleh anggotanya. Ya. Oke? Anggotanya siapa? Klub. Dipilih klub divisi 1, divisi 2, dan beberapa Liga 1, bahkan futsal pun punya suara. Mereka dipilih. Sekarang ada yang namanya Asprof, itu juga organisasi. Asprov tuh asosiasi. Provinsi. Jadi Asprof itu PSSI kecil di provinsi. Tapi kenapa pemilihnya, ketuanya itu harus dipilih? Padahal kan mereka di bawah naungan PSSI. Mereka ibarat cabangnya PSSI. Mestinya tunjuk aja. Mestinya tunjuk. Dan itu terjadi di Belanda. Pada saat gua ambil kursus di KNVB, Belanda itu kan satu provinsi Jawa Barat, Jawa Iya, Tengah, iya. kecil lah. Itu kalau nggak salah ada 8 yang dinamakan distrik. Yep. Jadi KNVB punya distrik W1, W2, East, North, dan lain-lain. Itu kalau nggak salah ada 8. Nah, gue kebetulan dapat yang W1 itu di Amsterdam. Jadi gue ambil kursusnya di Amsterdam. Gue masuk ke kantor KNVB di W1 itu. Itu kayak kantor biasa. Semua orang kerja dan lain-lain. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Asprof, kalau ketuanya dipilih juga, artinya PSSI nggak boleh turunkan mereka. Bukan PSSI yang milih. Anggota-anggotanya yang milih. Iya. Oh. Iya dong. Oke. Jadi raja-raja kecil gitu. Raja-raja kecil dan mereka juga berapa Asprof sih yang bisa mampu menjalankan menjalankan program PSSI? Nggak banyak. Dan Asprof adalah kenapa ketua Asprof terpilih? Karena mereka punya duit. Itu pun salah. Bukan dasar skill gitu ya. Ya, kalau kita bicara sebuah sistem, ketua Asprof ini harus digaji. Sehingga dia bisa full time di sana. Jadi profesional. Jadi profesional. Oke. Anggotanya profesional semua. Oke. Kalau mereka ditunjuk oleh PSSI, mereka wajib menjalankan program PSSI. Karena kalau ini makar, diganti ketuanya. PSSI yang ganti, bukan anggotanya. Mereka punya anggota. Klub-klub SSB dan lain-lain, Ya. klub amatir. Ya. Iya, anggota itu sama di Belanda juga. Tiap distrik itu punya anggota.
mereka bayar iuran. Untuk menghidupi. Iya. Nah, kembali lagi, kalau gue jadi ketua PSSI, satu, infrastruktur ini gue rubah. Oke? Jadi Asprof, 33 Asprof itu semua ditunjuk oleh PSSI. Dan digaji oleh PSSI. Dan digaji oleh PSSI. Jadi cabang yang profesional. Oke. Oke? Pertanyaannya kan adalah, PSSI dapat duit dari mana? Iya kan? Asumsi satu Asprof kasih 1 M. Pertanyaan kan cukup atau tidak? 1 M itu hampir 80-90 juta sebulan. Iya. Oke? Kalau tidak cukup, mereka wajib untuk cari duit sendiri. Tambahan, itu bisa untuk menutupi. Tapi mereka menjalankan program. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena penting untuk pembinaan. Sekarang kita lihat. Contoh Jakarta. Jakarta ada utara, barat, selatan, dan pusat. Berapa SSB yang kita miliki di Jakarta? Ratusan. Oh iya? Ratusan. Berapa dari SSB yang punya SOP jelas? 0. Jadi kalau besok Helmi Yahya FC mau bikin SSB, bisa. Helmi Yahya FC, SSB Helmi Yahya mau bikin SSB hanya untuk 10 tahun, bisa. Tinggal sewa lapangan, di Senayan, whatever. Nggak harus punya sendiri juga. Nggak harus punya sendiri, tinggal sewa lapangan. Cari pelatih? Cari pelatih, sama cari anggota. Pemain yang umur 12 tahun, kerjasama dengan sekolah ini, sekolah itu jadi. Jadi itu barang. Itu terjadi sekarang, hanya segelintir SSB yang punya facility. Yang punya facility, yang serius, punya dari beberapa U gitu. Oke? Ini gue ceritakan di Belanda. Jadi, gue tahun 79 ke Belanda itu kan ke Utrecht. Gue nggak tahu apa-apa, ya dong. Sama teman-teman SD aja, lu ikut ke SSB gue aja, SSB kita, gue ikut ke SSB yang sekarang dimiliki oleh Wesley Sneijder, karena Wesley Sneijder deket tinggal situ. Gue main di situ dari umur 12 tahun, naik sepeda ke sana. Ternyata di Belanda itu semua SSB itu punya dari usia 6 tahun sampai 17 tahun yang mereka sebut junior, 18 tahun sampai 60 tahun yang mereka sebut senior. Itu semua dikelola oleh KNVB. Jadi umur 6 tahun, itu setiap minggu bermain. Ya. Oke? Rutin ya? Rutin. Oke. Asumsi, SSB-nya kecil. Kan ada dong, kecil dan besar. Umur 6 tahun, SSB-nya kecil, cuman punya 20 pemain di usia 6 tahun. Oke? Kalau hanya 20 pemain, mereka cuman punya satu. Mereka sebutnya dengan F. F itu yang 6 tahun. 6 tahun 7 tahun F, terus E, terus D, yang paling 16-17 tahun itu A. Oke? Jadi karena jumlah 6 tahun kecil, mereka punya satu F, F1. Disebut F1. SSB yang besar, yang punya 100 anak umur 6 tahun yang gabung, direkrut, diseleksi. Yang bagus-bagus masuk F1, yang agak kurang masuk F2, terus ada F3, F4, dan F5, dan seterusnya. Sesuai dengan itu. Jadi, sampai adik gue itu tinggal di desa, sampai gue udah lupa namanya apa. Penduduknya itu cuma 1.000. Jadi, masuk, welcome to itu, 200 meter, goodbye. Nama kotanya itu. Tapi kota kecil ini punya SSB. Karena keponakan gue yang waktu itu masih kecil main di situ. Dan gue sempet nonton, lapangannya 1. Main di situ. Cuman karena kecil ya F-nya cuma 1, E-nya cuma 1, B-nya mungkin 2, A-nya cuma 1. Yang penting ada fasilitas. Kita kembali ke Indonesia. Ini di Belanda. Dengan sistem itu berjalanlah. Karena pemain scouting dari klub profesional itu nyebar di seluruh Indonesia. Yang bagus umur pemain kayak Marco van Basten, Wesley Sneijder, itu umur 6-7 tahun udah direkrut. Udah ketahuan. Udah diambil. Lu main di Ajax ya, lu main di Utrecht ya, lu main di PSV ya. Walaupun dari Utrecht, itu dari Utrecht semua kan. Van Basten, Sneijder, Afla itu dari Utrecht semua. Tapi mainnya di Ajax, di PSV. Dibagi mereka? Diambil oleh Ajax dari usia dini.
Jadi Ajax. iya, Oke. jadi sama orang tuanya dianterin. Kalau orang tuanya nggak mampu, nggak punya mobil, dititipin ke guest family untuk bermain. Oke? Sekarang di Indonesia, kita ambil Jakarta. Nggak ada SOP-nya kan? Nggak ada sama sekali liga kompetisi untuk 6 tahun. Itu kan tugas Asprof, nggak dijalankan. Kalau kembali lagi gue jadi ketua, gue bilang sama Asprof, semua Asprof di Indonesia, kita ambil contoh Jakarta dulu lah. Setiap SSB itu harus ikutin SOP-nya Asprof agar mereka dapat lisensi, mereka diakui oleh Asprof. Oke. Caranya gimana? Semua SSB harus punya usia 6 tahun sampai 17 tahun. Kalau SSB kecil kita gabungkan. Asprof jadi mediator, SSB A, B, C lu kan kecil semua, kita gabung. Kita gabung terjadi dari 100 mungkin jadi 30. 30 ini harus punya home base sendiri, pasti sewa dong. Oke. Bisa diatur. Nah, pada saat tim A, SSB A ketemu B, umur 6 tahun sampai 6 dan 7 tahun, main kompetisi, main di home A. Kan nanti kan di home B. Iya kan? Main home and away kan? Kalau mereka main di home A, yang bayar wasit tuan rumah. Jadi tim yang away datang nggak bayar apa-apa. Oke. Nanti kalau home A ke B, Balikan. yang kebalikan. Balikan. Berapa duit sih yang mereka keluar untuk wasit? Almost nothing. Tapi terjadilah sebuah kompetisi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta apa. Nanti pemenangnya bisa diadu untuk menjadi juaranya provinsi. Minimal dari September sampai Mei, ini bocah-bocah 6 tahun itu sudah bermain. Oke? Nah, kalau kita bicara skopnya lebih besar lah, kan orang pasti bilang, oh itu Jakarta enak karena deket-deket. Kita ambil Jawa Barat lah, oke? Ada Asprofnya di Bandung. Gue pernah ke sana juga kebetulan. Mereka Asprof itu dulu itu ada namanya Pengcap, pengurus cabang, ya kan? Ya. Pengcap. Nah, Asprof ini karena gede kan cabang-cabang. Ya. Karena Asprof digaji oleh PSSI, Pengcapnya juga, Ya. oke? Pengcapnya disuruh bikin kompetisi dengan model seperti itu. Jadi semua begitu ya? Jadi semua seluruh Indonesia begitu. Nanti tiap provinsi ada juara-juaranya kan, bisa diadu untuk juara nasional. Tapi tujuannya bukan juara nasional. Tujuannya adalah di mana anak umur 6 tahun sampai berkompetisi 17 secara tahun reguler ya? berkompetisi secara reguler. Itu penting, Coach ya? Itu penting. Dari Sabang sampai Merauke. Di mana klub-klub profesional bisa mengambil mereka. Tinggal ngambil-ngambil. Tinggal nyomot-nyomot ya, aja. Bahkan waktu gue umur 17, gue itu main di interregional. Amatir. Di atasnya, satu divisi di atas, itu namanya regional. Regional itu pemain Ajax, PSV, plus amatir-amatir yang umur 16-17 bermain di satu kompetisi. Jadi klub pro dan klub amatir gabung sesuai dengan umurnya di regional ini. Gue masih level di bawah itu, interregional, masih amatir, tapi levelnya lumayan. Nah, ini yang akan gue lakukan pertama. Ketua PSSI itu harus kayak presiden, Bung Helmi. Kenapa? Presiden itu dipilih hanya 2 term. Iya kan? Di sini. Iya, dan banyak negara, bukan hanya di Amerika juga. Iya kan? Tapi presiden bisa melakukan policy yang short term, yang 4 tahun atau 8 tahun, dia juga bisa invest di 20 tahun. Hasilnya nggak kelihatan. Sama kalau gue bisa ambil contoh kayak Jokowi lah, bikin jalan tol. Jalan tol sekarang nggak ada hasilnya. Tapi 40 tahun ke depan penting sekali. Jalan tol di Sumatera, di Jawa, di mana-mana. Nah, ketua PSSI harusnya begitu. Jadi jangan lihat 1 term, 2 term. Kita invest sekarang, detik ini, hasilnya baru 20 tahun ke depan. Mau nggak persoalannya? Nah, karena itu dia. seluruh ketua pasti kepengen berprestasi di sekarang. Panennya itu sekarang dong. Kan bisa paralel. Paralel timnas sekarang berprestasi kayak sekarang, tapi juga jangan abaikan pembinaan. Pembinaan ini dimulai dengan jadi infrastruktur. ini yang lepas, Coach ya. Iya. Jadi rata-rata di sini harus juara
Tapi tidak dimulai dari bawah. pembinaan. Iya. Maka dari itu juara-juaranya aja itu kebetulan tidak konsisten karena pondasinya nggak kuat. Kenapa Belanda? Fans kardus akan bilang, oh Belanda nggak pernah juara dunia. Belanda penduduknya 16 juta, 4 kali masuk final Piala Dunia, 3 kali cowok, sekali cewek. Padahal penduduknya cuma 16 juta. Apakah itu bukan sebuah prestasi untuk bisa masuk ke final? Dengan segelintir pemain bola. Dan menghasilkan banyak sekali Dan pemain menghasilkan, dan yang itu berkompetisi seluruh dunia. dan itu puluhan tahun. Puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun. Ya. Kenapa? Karena dasarnya sudah jelas. Kita ini nggak punya dasar. Maka dari itu kembali lagi, kalau kita berani, gue jadi ketua PSSI, gue rombak dulu nih asprof ini. Ketua sekarang nggak apa-apa jadi ketua tetap, tapi lu ikutin aturan gue, lu gue gaji. Sama kayak dulu kalau Bung Helmi tahu, di timnas senior ya, dulu kan ada istilahnya manajer. Manajer yang keluar duit kan. Ya. Itu salah. Kenapa? Pada saat manajer keluar duit, dia bisa intervensi. Manajer itu nggak boleh keluar duit. Manajer itu harus digaji. Karena manajer harus bekerja dong. Iya. Ngurusin non-teknis ini, itu, Iya, dan lain-lain. iya. Dia harus digaji. Tapi manajer di Indonesia keluar duit. Ini yang harus dirubah. Satu. Pertanyaan kedua, oke, Justin, program lu bagus, bisa kita ambil duit dari mana? Iya dong. Gampang. PSSI ini tidak bisa ditangkap oleh KPK. Sekarang. Kenapa? Statuta itu ya. Bukan. Mereka nggak pernah terima duit dari negara. Apakah dilarang terima duit negara? Enggak juga. Zaman gue jadi dirtek, PSSI di bawah Johar Arifin, kita minta dana ke Menpora. Gue masih inget, timnas futsal, gue presentasi ke menteri, menteri olahraga waktu itu. Timnas futsal mau kemana? Saya mau ke Iran, Pak. Kenapa Coach Justin mau ke Iran? Karena Iran nomor 4 di dunia. Saya mau cari jam terbang tinggi. I don't care kita dibantai. Tapi saya butuh jam terbang untuk ke Piala Asia. Saya gituin. Dikirim saya ke Iran. Dikasih 1 M. Potong-potong gaji 880 juta. At least itu boleh dari negara. Tapi memang di zaman itu PSSI harus membuka bookkeeping-nya. Iya dong. Karena pakai duit negara. Iya. Nah sekarang Harus kan nggak diaudit. pakai duit negara. Kenapa PSSI sekarang tidak membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah? Karena ini agak lucu. Kalau ada timnas main, pakai itu kan, security kan, polisi kan, polisi punya siapa? Jalan-jalan raya punya siapa? Stadion punya siapa? Kok pemerintah nggak boleh terlibat gitu loh? Bukan sebagai musuh. Tapi kalau PSSI membuka diri, meminta dana, sponsor. Ini PSSI-nya atau statuta FIFA-nya? Enggak, PSSI-nya. Buktinya zaman gue bisa kok. Buktinya zaman gue bisa kok. Iya kan? Kok sekarang nggak bisa? Nggak ingat nggak dulu ya, ada satu masa kepengurusan PSSI yang tidak bisa diturunkan. Iya kan? Pengurusnya tuh. Enggak. Karena ada statuta katanya. Ya, bukan tidak bisa diturunkan. Bisa diturunkan, tapi mengikuti SOP. Dan menteri pada saat itu tidak mau mengikuti SOP, dia main ban. Itu nggak boleh. Itu yang terjadi kemarin. Itu yang terjadi. Sampai Pak Jokowi turun tangan. Betul. Itu yang terjadi. Yang kita lakukan adalah mengikuti SOP. Ya kan? Sekarang gini, sekali lagi kita berandai-andai. Ya. Asumsi, gue presiden Indonesia, gue turun tangan, gue kumpulin semua klub. Guys, gue tahu kekurangan klub itu kan duit. Ya. Setiap klub, gue tunjuk satu BUMN sebagai sponsor. Oke? BUMN kasih 25 M, itu nothing buat BUMN. Tergantung BUMN-nya. Ya, ya. Tapi sebagian besar, Oke. kita hanya butuh 20 BUMN, 16 BUMN, atau 18 BUMN. Itu kan kecil. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah Ya. banyak. Iya kan? Kan nggak gampang lah. BNI, Mandiri, bla bla bla, Telkom. Itu kan duit 25 M, 50 M itu nothing. Gue tunjuk semua. Tapi kalian harus mengikuti anggota exco lain-lain itu orang gue. Gue akan taruh orang profesional di situ. Untuk mengawasi minimal. Untuk mengawasi. Jadi kalian semua dapat sponsor. Kalau itu terjadi, pemilik suara itu kan akan milih. Kalau pada saat mereka memilih, kan ikutin SOP-nya FIFA. Ya. Nggak ada yang dilanggar.
Iya kan? Hanya kita kerjasama dengan pemerintah. Disitulah klub-klub dapat duit. PSSI juga kita dukung. Semua klub besar itu punya sponsor. Belanda, Nationale Nederlanden. Jerman, Mercedes. Semua timnas punya sponsor. Main sponsor ya. Iya. PSSI punya nggak? Paling kaos ya. Mills doang. Iya kan? Kan mereka nggak punya sponsor. Jadi banyak cara untuk kenapa sepak bola itu seksi. Ya, yang nonton banyak banget. Banyak sekali. Sepak bola itu seksi sehingga brand itu mau masuk. Asal dikelola dengan benar. Buktinya PBSI bisa ya. Dengan jumlah penonton saya pikir masih jauh lah. Atau masih di bawah sepak bola. Betul. Semua olahraga di bawah sepak bola. Oke, Coach. Yang jelas harus ada kompetisi yang berjenjang. Dari usia dini. Dari usia dini. Ya. Apalagi, Coach, yang akan lo lakukan? Kompetisi profesional itu harus jelas jadwalnya. Lihat jadwal kita, jelas nggak? Tiap tahun berubah. Jangan kasih alasan puasa. Di Eropa pemain Muslim itu puasa tetap main. Oke. Kenapa kita nggak bisa? Dan mestinya dicocokin dengan kalender FIFA juga ya. Cocokin dengan kalender FIFA. Iya dong. Ini kan lucu sekarang. Timnas mau main, ya setiap klub hanya boleh kasih 2-3 pemain karena kompetisi masih berjalan. Namanya pelatih, gue ambil pemain dari mana aja yang gue mau. Bukan kayak sekarang. Salah siapa? Bukan salah siapa, yang salah yang bikin jadwal. Oke. Kenapa bentrok? Bukan salah klub, bukan salah pelatih. Tapi jadwal harusnya ikutin kalender FIFA. Dan tidak tiap tahun berubah gitu loh. Kemarin kan karena COVID, Coach. Dilarang oleh polisi. Kita tidak melihat sebelum-sebelumnya. Sebelum pun Iya. udah terjadi begitu. Iya, ikutin jadwal Eropa aja. Iya dong. Di Eropa itu kurang banyak apa pemain Muslim? Emang mereka nggak puasa? Puasa juga kok. Dan kita kan bisa mainnya malam. Iya kan? Iya. Kenapa kita harus main Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bla bla bla? Itu kan lucu. Pemain itu bukan robot. Persipura datang ke Jawa. Surabaya main. Pindah ke Kediri, main lagi. Pindah ke Jogja, main. Kapan istirahatnya ini pemain? Iya kan? Kalau mau ya seminggu sekali. Main Sabtu Minggu. Ya mungkin berapa match Jumat. Tapi ini masalah mengatur kompetisi ya? iya, tapi bukan dari Senin harus bermain terus dan lain nggak jelas. Dan itu udah bertahun-tahun seperti itu. Oke. Bikin liga yang jelas. Jadwalnya jelas. Biar pelatih pemain juga bisa recovery. Dan bisa melakukan pembinaan. Bisa melakukan pembinaan, recovery, bereksperimen untuk sehingga kualitasnya secara tidak langsung terangkat. Kalau jadwal jelas. Itu satu. Kedua, gue pribadi ini subjektif. Ini menurut gue pribadi. Gue nggak begitu pro pemain luar. Untuk gue pemain luar itu 2 aja cukup. Nggak kayak sekarang 4. Kenapa? Kita lihat porosnya tim. Striker, attacking midfield, defense midfield, center back. Rata-rata diisi oleh pemain luar. Itu yang membuat pemain kita hampir tidak ada di posisi. Nggak ada di posisi itu. Makanya Sintayong komplain. Kenapa gue nggak punya striker? Kenapa stok striker sedikit? Maka dia ngambil naturalisasi. Iya, maka dari itu, ini harusnya posisi ini hanya diisi 2 orang luar. Sisanya diisi orang kita, orang Indonesia, sehingga stok pelatih timnas untuk mengambil pemain-pemain lebih besar. Jadi bukan 4, tapi 2 aja cukup. Salah satu cara untuk mengangkat kualitas kompetisi. Jadi kalau itu dilakukan, pembinaan Asprof jadi cabang, pembinaan usia 6 tahun. 20 tahun lagi, we can compete di Asia minimal. Iya. Kita bisa compete di Asia. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dengan animo, nggak kekurangan pemain kita. Betul. Nggak kekurangan pemain berbakat. Ya. Betul. Dan animonya itu ya. Animo itu luar biasa. Animo anak-anak Indonesia untuk menjadi pemain bola itu kan paling gila. Karena budaya kita itu budaya sepak bola. Ya. 275 juta penonton. Olahraga nomor 1. Olahraga nomor 1, betul. Saya mengangkat TVRI ini, Coach, itu dari sepak bola. Betul. Ya kan you minta gue juga untuk jadi komentator. Siapa tuh katanya? Pandit yang belagu itu gue minta. Jadi intinya dan satu hal yang penting,
adalah apa yang orang tidak pernah pikirkan. Character building of a nation start mulai dengan olahraga. Di olahraga kita diajarkan sportivitas, kita diajarkan menang, kita diajarkan Bukan itu aja, Coach. kalah, berkompet, bagi kita ya, teamwork. bagi orang Indonesia tuh, sepak bola itu pemersatu bangsa yang sebenarnya. Iya, betul. Iya, kita kalau lagi main bersatu tuh, Coach. Iya, setuju. Mau orang Papua kayak mau orang Cina, orang Cina, semua iya, ya betul, semua bersatu tuh. setuju, betul. Melupakan perbedaan. Iya. Dan kalau kita dari usia dini, kita sudah mengajarkan anak kecil untuk bermain dengan menerima kekalahan, bermain sportivitas. Ada leadership di situ. Itu kan menjadi generasi yang sehat ke depannya untuk disiplin. Negara ini. Nah, itu orang sering nggak ngelihat. Negara yang maju biasanya olahraganya bagus. Bukan hanya sepak bola ya, tapi olahraganya bagus karena anak-anak ini dari kecil diajarin sportivitas. Kalau di kita yang ada kalau turnamen ini tuh curi umur lah, apa semua mau menang demi duit, demi piala bla bla. Ini pemikiran harus dihilangkan. Tawuran. Tawuran lah, apalah. Masih terjadi, Coach. Wasit dikejar ya. Ya, boro-boro dikejar, digebukin. Itulah kenapa kita di sini duduk bahas PSSI dalam level berandai-andai. Tapi kalau gue disuruh ya minimal itu Asprof itu kuncinya. Asprof dijadikan profesional. Itu kuncinya. Salah satunya. Tapi kalau ditawarin mau nggak? Enggak. Sekarang enggak. Tapi kalau Asprofnya jadi profesional, itu gue bisa pertimbangkan. Karena at least dasar administrasinya udah benar. Kalau sekarang organisasi di bawah organisasi itu is not right. Menurut gue. Mungkin banyak orang nggak setuju, tapi ya fine. Ini pendapat gue. Saya sengaja mengangkat topik ini hanya untuk bertanya ya ke Coach. Ya kita harus punya. Kalau prestasi kita bertahun-tahun mentok segitu aja malah mundur. Karena dulu Indonesia itu kan Asia lah ya. Kita pernah hampir lolos Olimpiade ya. Kita dulu Jepang itu belajar bola sama kita. J-League itu belajar dari sini. Iya. Kalau nggak salah dulu ngimpar ada main Indonesia Jakob Siasale atau apa. Australia. Almarhum Ricky Jakob kan main di sana, iya kan? Australia belajarnya dari sini. Iya. Nah, justru sekarang Jepang langganan ikut Piala Dunia. Iya. Ya. Dan kita juara AFF aja belum pernah, turun terus. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ini teori manajemen ya, kalau kita stuck, tidak ada kemajuan, ya harus ada sesuatu yang dirubah, betul? Gebrakan, ya betul. Ya. Harus. Harus ada sesuatu yang dirubah. Ini cara ini udah nggak bisa nih. Ya betul. True. Harus ada sosok yang berani merubah. Yang punya. Ya, untuk melakukan perubahan, memang diperlukan leaders. Diperlukan leaders, betul. Ya, betul. Karena perubahan itu harus dilakukan dari leader. Ya. Leader itu ya berjenjang lah ya. Ya. Semoga leader itu kan kita bisa bantu kita arahkan kan. Yang penting pembisiknya itu benar. Yang bukan konyol itu di Twitter, gue juga diminta untuk masuk ke PSSI. That's why sekarang gue mending jadi pandit daripada ketua PSSI atau exco. Pandit lebih bebas. Oke. Jadi this is just diskusi. Ya semoga ya mau ditangkapin jangan serius-serius amat tapi worth ya untuk dipikirkan. Ini hanya masukan dari mungkin sebagian besar dari penonton Jas Haye belum pernah mendengar pendapat yang berbeda dari gue. Ini bukan gue merasa paling benar atau enggak. Ini hanya sebuah pendapat. Lu setuju nggak setuju, hak lu kok, bebas. Tapi ini pendapat dari gue berdasarkan pengalaman gue di Belanda dan berdasarkan apa yang gue pantau di Indonesia, kenapa terjadi kegagalan bertahun-tahun. Itu udah terstruktur kan, bukan sekali dua kali. Maka dari itu gue bilang, ya ini kali ini di Jas Haye kita kan memberikan informasi yang berbeda. Jadi ini gue kasih informasi seperti ini. Dan berkali-kali kita diminta untuk sekali-sekali dong ngebahas tentang sepak bola Indonesia. Malam ini kita lakukan atas dasar cinta, ya.
Karena kita kepengen, saya, Coach Justin, dan juga mungkin penonton kami ya, penonton kita, dan juga masyarakat Indonesia, kita kepengen betul Indonesia berjaya dalam olahraga di mana kita adalah penggemar nomor 1 di cabang olahraga itu. Bukan olahraga lain, cabang lain nggak penting di Coach. Tapi olahraga itu demikian hebat. Olahraga rakyat, ditonton sampai dimainkan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, betul. Ya, dimainkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita ingin betul Indonesia, ya prestasi timnas kita makin lama makin baik. Ya, sekarang untuk juara ASEAN aja susah banget. True. Ya, oke. Jadi serius kita main Coach. Sekali-sekali nggak ya. apa-apa. Oke, silakan komen. Mumpung nggak ada liga kan, Ya. jadi kita bahas Ya, yang banyak hal yang penting di sepak bola yang jarang kita bahas karena biasanya ada liga. Next time kita lihat lagi topik yang seru untuk kita bahas. Atau Anda boleh ngusul lah. Boleh? Ya. Komen, ngusul, minta dibahasin apa. Mau dibahas apa? Betul. Ya, jadi juga silakan komen. Ya, kita boleh ditambahin ide kita, boleh tidak setuju, kita bebas apa berbeda pendapat. Asal dengan kalimat tetap kami minta dari jasa kita, ya jangan menggunakan kata-kata yang nggak sopan. Ya, kalau di Twitter diblok loh, Pak Tabuk. Oke, bye-bye. Kita jumpa lagi di episode minggu depan.